Salah satu lukisan petroglif menggambarkan makhluk besar bersayap muncul dari dalam Gunung Shasta, tradisi lisan kuno penduduk asli Hawaii yang mengatakan bahwa wilayah Kepulauan Pasifik pernah menjadi bagian dari benua raksasa, yang mengatakan bahwa planet juga memiliki pusat energi dan bertindak sebagai titik koneksi ke dimensi dunia lain. Berarti piramida adalah portal ke bintang lain atau dimensi lain. Tolong teman-teman semua nonton sampai akhir, karena di sini gua akan menjelaskan mengenai bangsa Lemuria dan piramida yang ada di Mesir yang berkaitan dengan penampakan UFO di beberapa gunung yang ada di bumi. Salah satunya adalah Gunung Shasta. Di sini gua akan membahas di balik semua itu, kenapa UFO-UFO sering muncul di beberapa gunung yang ada di bumi. Di California Utara ada sebuah gunung aktif yang bernama Gunung Shasta yang memiliki ketinggian 4 km. Banyak banget buku-buku yang menulis mengenai Gunung Shasta daripada gunung-gunung lainnya, karena berkaitan dengan raksasa, paranormal activity, dan peradaban yang hilang. Penulis-penulis tersebut mengarang cerita mengenai raksasa, paranormal activity, peradaban yang hilang, dan lain-lain di Gunung Shasta bukan tanpa sebab, karena banyak banget orang-orang di sana yang melihat kejadian-kejadian maupun anomali-anomali aneh di Gunung Shasta. Meskipun Gunung Shasta sangat indah, tetapi penduduk asli Amerika yang merupakan penduduk asli di daerah sana memperingatkan bahwa Gunung Shasta sama berbahayanya dengan keindahannya. Suku asli Amerika seperti Shasta, Wintu, Modok, Karuk pernah meninggali kawasan tersebut lebih dari 12 abad yang lalu. Semuanya memuji Gunung Shasta karena memiliki kekuatan mistis. Di Gunung Shasta ada catatan aneh tentang tradisi penduduk asli Amerika. Ratusan ukiran batu yang disebut dengan petroglif diciptakan 6.000 tahun yang lalu oleh nenek moyang suku Modok. Petroglif lapisan lava termasuk kalender kuno. Ada penggambaran binatang, ada penggambaran manusia, dan makhluk surgawi yang juga disebut sebagai manusia langit. Nah, ini siapa manusia langit ini? Banyak banget kelompok-kelompok yang ada di Amerika itu mengatakan bahwa mereka di zaman dulu sering banget interaksi dengan manusia langit. Salah satu lukisan petroglif menggambarkan makhluk besar bersayap muncul dari dalam Gunung Shasta. Makhluk langit ini dipuja oleh suku Modok sebagai penciptanya, yang disebut dengan Skell. Masyarakat setempat percaya bahwa pada zaman dahulu Skell adalah kepala langit yang agung, turun dari langit untuk tinggal di Gunung Shasta. Dan makhluk tersebut yang disebut dengan Skell tinggal di Gunung Shasta sejak saat itu dan melindungi mereka. Mungkinkah petroglif ini yang berupa makhluk Skell seperti yang diyakini sebagian orang adalah penggambaran sebenarnya dari makhluk luar angkasa yang ditemui oleh orang-orang Modok berabad-abad yang lalu? Ini sudah jelas sekali bahwa di petroglif tersebut sudah ada gambar makhluk yang disebut dengan Skell, dan dia berinteraksi dengan suku-suku Modok di zaman dulu. Karena orang-orang di zaman dulu kalau mereka melihat anomali-anomali aneh yang tidak mereka mengerti, pasti digambar di relief, ditulis di teks-teks, atau diceritakan sampai ke cucu-cucunya. Berarti makhluk yang disebut Skell ini itu nyata, betulan ada, dan kemungkinan besar ini adalah makhluk luar angkasa. Pada tahun 1930 ada seorang yang bernama Guy Warren Ballard. Dia adalah seorang insinyur pertambangan yang bekerja di daerah tersebut. Pada saat itu Ballard menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia menemukan sesosok makhluk bercahaya berpakaian putih, dan mereka terlibat perbincangan yang panjang. Makhluk yang berpakaian dan mengeluarkan cahaya putih itu mengajarkan Ballard cara untuk mencapai pencerahan. Banyak banget makhluk-makhluk di dunia ini seperti digambar di relief, di teks-teks yang mengatakan bahwa ada makhluk mengeluarkan cahaya seperti Anunnaki atau Tuatha De Danann. Sebetulnya manusia itu mengeluarkan cahaya namanya foton, cuman kecil sekali. Setahu gue itu 14-40 foton.
Tetapi ketika lu meditasi, itu fotonnya naik sampai ribuan, cahayanya semakin terang. Kemungkinan ini yang dilihat oleh mereka pada saat itu. Lebih dari 1 abad yang lalu, ada lebih dari 50 laporan penampakan UFO di sekitar Gunung Shasta, dengan jumlah yang meningkat hanya dalam 1 dekade terakhir. Semua orang yang di sana pasti pernah melihat anomali-anomali aneh. Salah satunya adalah UFO. Pada tahun 2008 ada seorang saksi yang melihat UFO di sekitar Gunung Shasta. Terlihat seperti ubur-ubur raksasa yang bersinar, pindah ke kota lain dan kemudian terbang ke kejauhan. Saking misteriusnya Gunung Shasta sampai orang asli di sana tuh bilang, pokoknya lu kalau mau ke Gunung Shasta lu jangan lewatin garis dari pohon. Tapi tetap aja banyak banget orang-orang yang bandel gitu, tetap ngelewatin garis dari pohon. Dan akhirnya itu laporan mengenai hilangnya orang di Gunung Shasta itu banyak, sampai 5.000 orang. Kemudian polisi melakukan investigasi, ini orang-orang pada kemana, kok bisa hilang di Gunung Shasta. Dari 5.000 orang, 1.200 orang itu nggak ketemu, nggak tahu kemana, jejaknya nggak ada. Sampai ada yang bilang, kalau misalkan lu hilang, setidaknya tuh lu ada jejak kaki, ada sepatu yang lepas, kemudian ada baju-baju lah. Kan bajunya berwarna-warni, itu kan gunung salju. Ada baju-baju yang copot lah atau apa. Kan biasanya kalau naik gunung kan ada tongkat yang buat bantu tuh, bantu tongkat itu. Itu nggak ada. Bukti-bukti nggak ada, tas nggak ada. Itu hilang secara misterius, nggak tahu kenapa. Ini ada 2 kasus yang sangat menarik. Yang pertama ada 3 orang udah tua, bapak-bapak. Sebut aja A, si B, si C. A, B, C udah di atas Gunung Shasta yang bernama 50-50, 50-50. Kemudian si C udah nggak tahan nih kedinginan. Akhirnya si A sama si B suruh si C ini turun ke bawah duluan. Nanti si A sama si B itu nyusul. Kemudian pas si C udah turun, A sama B kemudian turun dong. Itu nggak ketemu, hilang orangnya. C-nya itu nggak ada jejak, nggak tahu kemana. Bisa nggak ada, udah nggak ada, hilang, jejaknya nggak ada. Baju apa, jejak kaki itu nggak ada. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, ada anak kecil berumur 3 tahun itu hilang di Gunung Shasta. Ketemu sama polisi itu ternyata di jalan setapak. Ketemunya di jalan yang biasanya orang-orang lewatin, itu ketemu di sana. Kemudian ditanyain sama polisi yang di sana, lu kok bisa hilang? Lu kemana aja? Si anak kecil, tahu nggak lu jawabnya apa? Gue tadi ketemu ada goa, gue masuk ke dalam goa sono. Dan di dalam goa sono katanya ada cewek. Ceweknya itu robot katanya. Ya, tapi kan ini imajinasi anak kecil ya, kita belum tentu benar. Pada tahun 1967 ada seorang penulis yang bernama Robert Kuhn. Dia membuat buku bernama Earth Chakra atau Cakra Bumi, yang mengatakan bahwa planet juga memiliki pusat energi dan bertindak sebagai titik koneksi ke dimensi dunia lain. Daftarnya termasuk Gunung Sinai di Mesir, Gunung Kailas di Tibet, dan Gunung Shasta. Disinilah para dewa turun memulai peradaban, tapi juga dikatakan komunikasi dengan para dewa berlangsung dan berpotensi menjadi tempat perjalanan antar bintang, antara dunia ini dan dunia lain. Dan Gunung Shasta ini ada di jalur dengan piramida di Mesir. Kayaknya ini ada hubungan energi antara Gunung Shasta dengan piramida yang ada di Mesir. Nah, gue barusan bilang para dewa turun. Coba kalian ganti kata para dewa ini dengan makhluk luar angkasa. Karena turun, coba kalian bayangin kalau di zaman sekarang kalian lihat ada manusia turun dari langit, itu apa kalau bukan alien, ya gak? Sekarang kenapa Gunung Shasta disamakan dengan piramida yang ada di Mesir? Seperti ada energi di kedua ini. Pertama-tama kalian harus tahu dulu, kata piramida adalah api di tengah. Kalau kalian lihat, Gunung Shasta itu berbentuk segitiga karena gunung. Piramida juga berbentuk segitiga. Dan api yang di tengah itu melambangkan gunung berapi yang seperti di Shasta. Di dalam piramida juga ada terowongan-terowongan buatan. Seperti di Gunung Shasta, ada goa-goa seperti lava tube dan lain-lain. Di bawah piramida itu juga ada air, terowongan-terowongan untuk mengambil air dari sungai Nil yang dipercaya sebagai energi pembangkit listrik. Di Gunung Shasta itu juga ada air di bawahnya, seperti energi atau kekuatan untuk membangkitkan tenaga.
Bisa aja Gunung Syasta itu ternyata adalah ide alami untuk pembuatan piramida yang ada di Mesir. Pada tahun 1998 ada insinyur terkenal yang bernama Christopher Dunn. Dia mengusulkan bahwa piramida besar pada awalnya dirancang dan difungsikan sebagai pembangkit listrik. Ada ahli juga yang menyimpulkan bahwa piramida besar adalah pompa hidrolik raksasa yang ditujukan untuk mengambil air dari sungai Nil untuk menghasilkan tenaga. Karena di dalam lorong-lorong piramida itu ditemukan bekas-bekas air di atas permukaan dan ada di bawah tanah. Tapi jika piramida ternyata adalah pembangkit listrik, itu tujuannya untuk apa? Jawaban ini bisa ditemukan dalam teks-teks orang Mesir kuno. Teks piramida menjelaskan dewa Mesir kuno sebagai makhluk luar angkasa yang berasal dari Sirius dan Orion. Piramida menurut orang Mesir kuno berfungsi sebagai perangkat pemindah alam. Dengan kata lain, kalau kita lihat sebagai fungsi aslinya, berarti piramida adalah portal ke bintang lain atau dimensi lain. Mungkinkah geologi unik yang dimiliki oleh Gunung Syasta sampai menjadi ide pembuatan piramida Mesir adalah lokasi yang sempurna bagi makhluk luar angkasa untuk menjadikannya sebagai portal ke bintang lain ataupun dimensi lain? Itu bisa aja. Kita udah bahas mengenai hubungan Gunung Syasta dengan piramida yang ada di Mesir. Sekarang, apa hubungannya dengan bangsa Lemuria, yaitu peradaban yang pernah hilang di masa lalu? Lemurian pertama kali dikemukakan oleh ahli zoologi Philip Sclater pada tahun 1864. Anehnya, teori ini dibenarkan berdasarkan tradisi lisan kuno penduduk asli Hawaii yang mengatakan bahwa wilayah Kepulauan Pasifik pernah menjadi bagian dari benua raksasa, yaitu merupakan rumah bagi peradaban yang sangat maju. Kalau misalkan kalian ke Hawaii dan ngobrol sama petua-petua yang di sana, mereka itu tahu. Mungkin yang disebut dengan Lemuria, mereka merujuk kepada Mu. Itu sama, Mu atau Lemuria itu sama. Legendanya benua yang ditinggali oleh peradaban Lemuria itu terkena bencana. Akhirnya mereka tenggelam. Sebelum tenggelam, ada beberapa Lemuria yang kabur untuk menyelamatkan diri dari bencana alam, yaitu kabur ke Gunung Syasta. Orang Lemuria itu dianggap sebagai nenek moyang yang sangat maju dalam teknologi. Dan ada beberapa orang yang bilang bahwa itu adalah peradaban dari makhluk luar angkasa. Pada tahun 1906 ada seseorang yang bernama J.C. Brown. Dia ini sedang mencari emas di Gunung Syasta. Dan ketika dia cari emas, dia menemukan sebuah terowongan besar yang kelihatannya itu kayak dibuat oleh manusia. Katanya dia menemukan peradaban yang hilang di dalam terowongan tersebut dan menemukan mayat mumi raksasa. Dan di dalam terowongan tersebut dia juga menemukan simbol-simbol aneh di batu, seperti gambar UFO dan hal-hal lain yang aneh-aneh. Mereka melihat grafik USGS di Gunung Syasta dan menemukan anomali magnet negatif yang sangat besar mengelilingi Gunung Syasta. Sering banget penampakan paranormal activity, UFO, Bigfoot, ataupun makhluk-makhluk yang aneh itu di area yang memiliki magnetik tinggi. Beberapa fisikawan teoritis percaya medan elektromagnetik yang kuat dapat menciptakan area yang memunculkan fenomena eksotik seperti portal menembus ruang dan waktu. Gunung Syasta pada dasarnya itu seperti geologi yang menghantarkan listrik sangat banyak sekali. Karena kalau misalkan di bawah Gunung Syasta itu ditemukan penampungan air yang sangat besar dan jutaan galon air berputar-berputar dan menciptakan energi. Nah, ini bisa aja terjadi sama seperti yang ada di piramida. Seperti yang tadi gue bilang bahwa ide pembuatan piramida itu adalah dari Gunung Syasta. Piramida yang tadi gue bilang itu juga memiliki air di bawahnya. Bisa jadi sebuah hidrolik air untuk pembangkit listrik dengan tujuan untuk membuat portal menuju ke bintang yang lain. Nah, misteri-misteri dari Gunung Syasta ini mungkin berkaitan dengan penampakan UFO di beberapa gunung yang ada di bumi. Kemungkinan gunung-gunung tersebut memiliki geologi yang sama seperti Gunung Syasta, bahwa di bawahnya ada air-air yang mengalir, kemudian ada goa-goa, dan ada hal-hal lain. Oke, thank you semua teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.